Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah salat hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama. Nikmat yang terbesar itu adalah nikmat hidayah iman. Karena kalau kita buka kembali lembaran sejarah masa silam, berapa banyak di antara para keluarga Nabi dan Rasul yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sekalipun berasal dari darah daging dari seorang Nabi dan Rasul, tapi tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan sesat. Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ia pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan sesat, bahkan menjadi seorang pembuat patung untuk disembah. Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya seorang nabi, ayahnya seorang rasul, bahkan ayahnya termasuk di antara 5 nabi yang terpilih oleh Allah dalam kategori ulil azmi, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Anaknya pun mati dalam keadaan sesat, bahkan ditenggelamkan oleh Allah pada peristiwa banjir bandang manakala ia mencoba melarikan diri ke puncak gunung. Begitu juga dengan paman baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Lahab, bahkan Abu Talib yang merupakan seorang paman yang sangat sayang kepada Nabi, namun tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan sesat. Begitu juga dengan saudara-saudara kita hari ini. Berapa banyak di antara kita, KTP kita Islam, sudah balik berakal, badan sehat,
tetapi ketika datang bulan puasa mereka tidak berpuasa, bahkan tidak malu makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa. Ketika azan berkumandang, pertanda telah datang sholat 5 waktu. Berapa banyak di antara kita yang mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul Allah, tapi sholat kita abaikan. Berapa banyak di antara kaum muslimah mengaku orang Islam, lahir dari rahim seorang muslimah, tapi apa yang terjadi? Mereka tak mau menutup auratnya, bahkan dengan bangga membuka aurat di mana-mana. Tidakkah kalian tahu satu helai rambut yang kalian nampakkan kepada yang bukan mahram kalian, maka akan kalian pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Begitu juga dengan ayah kalian, begitu juga dengan suami kalian, begitu juga dengan abang laki-laki kalian yang lalai untuk mengingatkan ini. Bukan hanya kalian yang akan mempertanggungjawabkannya, tapi mereka pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah pada hari yang mulia ini, pada hari yang agung ini, bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah tanamkan hidayah itu sehingga mereka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sampai ajal datang menjemput nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal mayyita fi qabrihi kal qariqil mugawwis. Sesungguhnya mayat ketika sudah berada di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Lalu apa yang dapat menolongnya? Apakah anaknya yang hebat di masa di dunia sanggup menolong? Apakah jabatan yang tinggi ketika di dunia bisa menolong? Apakah harta yang berlimpah sanggup akan menolongnya? Ternyata semua itu tak dapat memberikannya bantuan. Yang dapat menolongnya hanyalah amal soleh yang ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap khatib yang naik di atas mimbar ini, baik di khutbah Jumatnya atau di khutbah hari raya, setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasul, satu pesan yang tak boleh ditinggalkan adalah wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekallah kalian, bekal terbaik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gemuruh suara takbir, tahmid dan takbir terus berkumandang menggema di seantero alam jagat raya ini, pertanda hari kemenangan umat Islam telah kembali tiba. Berbahagialah kalian yang pada hari ini, yang hidup di rantau orang, pada hari ini telah dapat kembali berkumpul dengan keluarga tercinta. Berbahagialah kalian yang pada hari ini telah dapat menghiasi badan kalian dengan pakaian yang serba baru. Di rumah kita terhidang berbagai macam kue yang lezat, minuman yang segar. Kebahagiaan kita yang kita rasakan pada hari ini sungguh merupakan kebahagiaan yang kita nanti-nantikan selama ini. Tapi bagi seorang mukmin sejati, kebahagiaan sesungguhnya bukan terletak pada banyaknya baju baru kita, bukan terletak pada banyaknya kue dan minuman segar di rumah kita. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika Ramadan kemarin mereka bisa memanfaatkannya. Siang harinya mereka berpuasa. Yang berpuasa bukan hanya haus dan lapar yang mereka tahan, tapi seluruh anggota tubuhnya ditahan untuk sesuatu yang dilarang Allah. Di malam harinya mereka bangun, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah. Pada hari ini mereka telah mendapatkan sebuah janji yang disampaikan oleh baginda Rasul 14 abad setengah yang silam. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa karena Allah penuh keimanan,
penuh perhitungan, semata-mata lillahi ta'ala, maka pada hari ini mereka telah diampuni dosanya oleh Allah. Semua dosa-dosanya, baik dosa kecil yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keberhasilan Ramadan bukan dilihat dari fullnya kita puasa sebulan penuh, bukan dilihat dari setiap malamnya kita datang tarawih witir di masjid ini, bukan dilihat dari banyaknya sedekah infak yang kita berikan selama Ramadan. Tapi keberhasilan Ramadan itu dapat dilihat begitu Ramadan selesai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari satu bulan kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seorang anak yang masih berusia 6 tahun, masih berusia 7 tahun, fisiknya lemah tapi sanggup menahan haus dan laparnya? Kenapa pula seorang ayah di tengah terik panas matahari mencari nafkah untuk anak istrinya, rasa haus yang begitu kuat, rasa lapar pun yang begitu kuat, tapi mampu ia tahan, ia tetap tak akan berbuka sekalipun kesempatan itu ada, karena ada nikmat iman. Nikmat iman itulah yang membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau hari ini nikmat iman itu tetap bersemayam di hati kita, seorang ayah yang bertakut kepada Allah tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya untuk bermaksiat, tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya dan istri-istrinya untuk membuka aurat di sepanjang jalan. Apa sebab? Karena itu adalah perintah Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, tidak cukup hanya dirimu yang kau pelihara. Wa ahlikum nara. Allah juga memerintahkan pelihara keluargamu, pelihara istrimu, pelihara anakmu, karena mereka adalah amanah yang Allah titipkan kepada engkau. Seorang anak yang takut kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada ibu bapaknya. Apa sebab? Karena perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kau serikatkan Allah dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Seorang pejabat yang takut kepada Allah, dia tidak akan menyalahgunakan amanahnya. Dia akan menjadi orang yang adil lagi bijaksana. Dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Seorang pedagang yang takut kepada Allah, dia tidak akan curang dalam timbangan. Apa sebab? Takut kepada manusia kita bisa lari, takut kepada binatang kita bisa menghindar, tapi takut kepada Allah tidak ada satu detik pun, tidak ada satu kenikmatan pun yang tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Maka ketika rasa takut itu ada dan tertanam di dalam sanubari kita, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, sesuai tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa ini, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apa pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari perjalanan Ramadan sebulan penuh yang sudah kita lakukan? Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memakmurkan rumah Allah. Selama Ramadan kita saksikan di mana-mana, masjid, musola, surau ramai jemaahnya. Tapi begitu satu Syawal tiba, salat subuh pun berkumandang, yang selama ini ramai sampai 2 saf, 3 saf, 4 saf. Begitu azan satu Syawal tiba, semuanya menghilang entah kemana. Untuk apa kalian berpuasa selama ini? Untuk apa kita beribadah selama ini? Kalau kita beribadah selama Ramadan karena Ramadan telah pergi. Kalau kita berpuasa karena Ramadan pun telah berlalu. Kalau kita beribadah kepada Allah karena Ramadan, bukan karena Allah,
Allah, maka semua itu akan ditolak di sisi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kalian beribadah melainkan semata-mata karena Allah. Maka kita beribadah, kita baca Quran, kita sholat 5 waktu berjamaah di rumah Allah ini bukan karena bulan suci Ramadan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka seorang mukmin sejati, dia tidak akan membiarkan puasa Ramadan yang telah dia lakukan akhirnya tak berbekas apa-apa. Ketika apa? Ketika masuk Syawal mereka tinggalkan masjid. Sebab apa? Apa yang kita sembah di bulan Ramadan itu adalah Allah juga yang kita sembah di bulan Syawal ini. Jangan sampai di bulan Ramadan kita menjadi muslim yang taat. Di bulan Ramadan kita menjadi muslim yang dermawan. Ketika Ramadan usai, dermawan hanya tinggal kenangan, ketaatan hanya tinggal kisah. Tak akan terulang di bulan-bulan Syawal dan 11 bulan yang akan datang. Ketika itu terjadi dalam diri kita, maka bisa dipastikan Ramadan yang kita kerjakan merupakan Ramadan yang gagal yang kita jalani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari perjalanan Ramadan 1 bulan penuh adalah mengajarkan kepada kita untuk berbagi terhadap sesama. Dari pagi sampai petang kita merasakan bagaimana tidak enaknya haus dan lapar. Ada di antara saudara-saudara kita, boleh jadi itu tetangga kita, boleh jadi itu saudara kandung kita, boleh jadi itu orang-orang terdekat kita. Mereka setiap hari merasa lapar, mereka setiap hari kehausan. Bukan karena mereka berpuasa, karena memang tidak ada yang mau dimakan. Maka disinilah Islam mengajarkan. Islam bukan hanya mengajarkan umatnya untuk soleh secara individu, soleh secara individu, rajin sholat 5 waktu, rajin baca Quran, rajin puasa sunnah, rajin infak dan sedekah, itu bagus. Tapi ketika kesolehan sosial kita tinggalkan, kita lihat saudara-saudara kita yang susah, kita biarkan. Kita lihat tetangga-tetangga kita yang kelaparan, kita biarkan. Wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah, 3 kali Rasul mengatakan la yu'min, tidak beriman. Siapa mereka yang tak beriman itu ya Rasulullah? Maka baginda Rasul menyebutkan seseorang muslim yang ketika tetangganya kelaparan, dia masih bisa tidur nyenyak dalam keadaan kenyang. Seorang muslim yang ketika saudaranya hidup susah, makan susah, dia mengetahui tapi tetap merasa nyaman. Maka kata Nabi, wallah, demi Allah, orang ini tidaklah beriman. Bahkan Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, mereka itu adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kalian melihat siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak mau memberi makan orang miskin. Tidak ada guna kesolehan kita, tidak ada guna ketaatan kita ketika di depan mata kita terlihat orang yang susah, terlihat orang yang lapar. Kita mampu untuk menolongnya, tapi tidak kita tolong. Man nafasa kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa yang melepaskan satu saja kesusahan saudaranya di dunia ini, nafasallahu kurbatan min kurabil dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk kehidupan dunia sampai di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang keempat, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Hadirin sidang jemaah salat hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kalian yang hari ini masih tinggal serumah dengan ayah dan ibu kalian. Kalian yang hari ini masih tinggal seatap dengan ayah dan ibu kalian. Mereka masih ada. Lihatlah ketika waktu sahur tiba, tiba-tiba terdengar suara yang lembut membangunkan kita. Nah, bangunlah nak, waktu sahur telah tiba. Kalian tidak bangun, kalian masih tetap tertidur nyenyak.
Setelah beberapa saat kata-kata itu datang lagi, nak, bangunlah nak, sebentar lagi waktu imsak akan tiba. Kalian pun tetap tidak bergerak dari tempat tidur kalian. Lalu datang lagi dengan suara yang lembut, nak, bangunlah nak, sebentar lagi imsak akan tiba. Lalu kalian terbangun, bangkit dari tempat tidur kita. Begitu kita pergi ke dapur, semuanya sudah terhidang. Makanan sudah ada, minuman sudah ada, kita hanya tinggal menyantap. Begitu pula ketika kita berbuka, pergi kita keluar, lalu pulang ke rumah. Begitu azan maghrib berkumandang, kita saksikan, kita lihat di rumah kita sudah tersedia makanan, sudah tersedia minuman, kita hanya tinggal menyantap. Tapi semua itu tidaklah kekal, semua itu tidaklah abadi. Akan tiba masanya engkau pulang ke rumah. Di saat datang pekikan-pekikan sahur di masjid, engkau terbangun. Selama ini ada orang yang mengingatkan engkau, nak, bangunlah, suara itu sudah tak ada lagi. Ketika engkau ingin pulang ke rumah hendak berbuka, selama ini sudah terhidang di atas meja, engkau tinggal menyantap. Tapi di saat engkau pulang semuanya tidak ada lagi. Engkau yang hari ini pergi merantau, mencari nafkah di negeri orang, berkuliah dan sekolah di negeri orang. Ketika hari ini engkau pulang ke rumah, masih kau dengar nasihat ayahmu, masih kau lihat senyuman ibumu, maka kebahagiaan yang sangat luar biasa engkau rasakan. Tapi semuanya itu tidak akan kekal dan abadi. Akan tiba masanya engkau pulang dengan mobil mewahmu, engkau pulang dengan anak-anakmu, membawa duit yang banyak. Sampai di rumah ternyata apa? Ayah kita sudah tiada. Ibu kita yang selama ini menyambut kita dengan senyuman pun sudah pergi meninggalkan kita. Di saat itu kita hanya melihat dinding yang terpajang di depan rumah kita. Kita lihat foto ayah kita, kita lihat foto ibu kita. Di saat itu baru kita menyesal. Datang sesal di dalam diri. Ma, ayah, kenapa dahulu ketika ayah masih hidup, ketika mak masih hidup, saya tak sering jenguk mak ke rumah ini? Kenapa dulu mak, ketika mak masih hidup, tidak saya berikan mak makanan yang mak sukai? Kenapa dahulu ya, ketika ayah masih hidup, saya tidak ajak ayah ke tempat yang ayah sukai? Semua itu hanyalah akan menjadi penyesalan yang akan membuat air matamu bertetes terus mengalir. Tapi semuanya telah terlambat. Maka ketika hari ini orang tuamu ada, orang tuamu masih hidup, jawab mereka, jaga mereka baik-baik, bahagiakan mereka dengan harta yang kau punya, bahagiakan mereka dengan perhatian engkau. Jangan sampai orang tua kita membuat merasa sakit di dalam dirinya akan kerinduan kepada anaknya yang tinggal di negeri orang. Ada sebuah kisah yang selalu tersebar di salah satu grup WA. Seorang ibu yang merasa kerinduan yang amat berat terhadap anak. Dia punya seorang anak laki-laki tunggal, tapi anak laki-lakinya ini tinggal di rantau orang. Berbulan-bulan anaknya tak pulang. Bahkan bertahun-tahun dia tunggu kehadiran anaknya balik ke rumah. Tapi ternyata anak tak balik-balik kampung, karena anaknya sibuk mengurus keluarganya. Anaknya sudah sukses di negeri orang. Akhirnya pada suatu hari datanglah temannya yang dirantau balik ke kampungnya. Lalu dia bercerita kepada mak ini, "Mak, anak mak sekarang sudah sukses di negeri orang mak. Gajinya besar." Maka kata maknya ini, "Alhamdulillah, anak saya telah sukses." Lalu begitu dia pulang ke rumah, dia teleponlah anaknya. Berkali-kali ditelepon anaknya, tapi tak kunjung diangkatnya. Dia kirimlah sebuah SMS. "Nah, mak dapat berita engkau sudah dapat pekerjaan yang bagus. Mak bahagia, mudah-mudahan engkau dan keluargamu juga bahagia." Lalu setelah sekian bulan, ditunggu-tunggu jugalah kabar dari anaknya. Ternyata juga tidak ada dapat kabar dari anaknya. Lalu bertemu lagi maknya ini dengan kawannya yang juga tinggal di rantau. Lalu kata kawannya yang sama-sama merantau ini, dia bercerita kepada maknya, "Mak, anak mak sekarang udah hebat mak. Sekarang dia sudah punya rumah baru. Rumahnya besar mak.
Maka mak pun ini merasa bahagia karena anaknya sudah sukses di negeri orang. Maka maknya ini pulang ke rumah, dia telepon balik anaknya. Berulang kali maknya menelpon, tapi ternyata anak ini tak mengangkat. Dia kirim lagi SMS. Nah, ibu dapat berita engkau sudah punya rumah baru. Mudah-mudahan rumahmu menjadi sebab berkahnya rumah tanggamu. Lalu setelah sekian bulan pula tak ada kabar berita juga dari anaknya. Mak ini selalu menunggu kabar berita dari anaknya, tapi ternyata juga tidak ada. Tiba-tiba bertemu lagi dengan seseorang yang juga serantau dengan anaknya. Maka orang ini pun bercerita kepada maknya, "Mak, anak mak sekarang sudah punya mobil baru, mak. Rumahnya besar, mobilnya baru, pekerjaannya sukses." Maka mak ini pun merasa bahagia yang luar biasa. Dia bergegas pulang ke rumah, diambilnya handphone bututnya, dia telepon lagi anaknya ini. Ternyata berkali-kali ditelepon, anak ini tak kunjung mengangkat. Dia kirim lagi SMS. Nah, mak bahagia engkau sudah punya mobil baru. Lalu setelah sekian lama tidak ada juga kabar dari anaknya ini. Tiba-tiba berjumpa lagi dengan orang yang kenal dengan anak yang dirantau orang. Maka orang ini pun bercerita kepada emaknya, "Mak, anak mak sekarang betul-betul sukses di negeri orang. Baru-baru ini dia membeli seekor anjing seharga 40 juta dari Belanda. Anjing ini dia jadikan penjaga rumahnya sekaligus teman untuk anak-anak." Lalu dengan meneteskan air mata emak ini pulang ke rumah. Dia tak lagi menelpon, dia kirim SMS terakhir untuk anaknya. Apa kata emak ini? "Assalamualaikum nak. Ini adalah SMS terakhir dari emak untukmu. Kalaulah mak meminta, boleh meminta kedua kalinya terlahir ke muka bumi ini. Kalaulah Allah mengizinkan mak terlahir 2 kali ke muka bumi ini, mak tidak akan meminta terlahir menjadi seorang manusia, tapi mak akan meminta terlahir menjadi seekor anjing yang ada di rumahmu. Mak lebih rela menjadi seekor anjing yang ada di rumahmu agar mak bisa melihat wajahmu nak. Mak rindu dengan engkau." Jangan-jangan yang dirasakan orang tua kita pun merasakan kerinduan yang berat terhadap kita, tapi kita abai. Jangan-jangan kita selama ini pun tak obahnya seperti yang dikisahkan ini. Maka bagaimana hidup kita akan mulia? Bagaimana hidup kita akan bahagia kalau kita tidak membahagiakan ayah dan ibumu? Ayah dan ibu kita adalah barokah hidup kita. Semua dosa diakhirkan Allah azabnya kelak di akhirat. Tapi ada satu dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Pasti azab ini akan dia rasakan sebelum dia mati. Dosa apakah itu? Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kau sakiti hati ibumu, kau sakiti hati ayahmu. Demi Allah, tidak akan pernah bahagia rumah tanggamu, tidak akan pernah sukses karirmu, tidak akan pernah engkau merasakan kehidupan yang bahagia. Justru engkau akan berada dalam lautan penderitaan sepanjang hayatmu. Begitulah yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah hidup kita terletak pada keridhaan orang tua kita. Lihatlah sahabat Nabi yang bernama Waid. Bukan sahabat Nabi, dia tak berjumpa dengan Nabi. Dia tinggal di negeri Yaman, 1200 km dari kota Mekah. Tak berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi begitu mengenal namanya, karena namanya begitu terkenal di langit. Bukan karena dia anak yang rajin beribadah, bukan karena rajin baca Quran, bukan karena rajin sholat malam, bukan karena rajin puasa sunnah, tapi apa yang menyebabkan dia mulia? Bahkan Nabi berpesan kepada seluruh sahabatnya, "Wahai sahabatku, kalau kiranya nanti kalian bertemu dengan seorang pemuda berasal dari negeri Yaman ketika bulan haji, dia akan datang dari negeri Yaman menggendong emaknya. Maka kalau kalian jumpa, mintalah doa kepadanya. Doanya mustajab, menembus aras sekelas Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, sahabat yang dijamin masuk surga. Diperintahkan Nabi, kalau kau berjumpa dengan anak muda ini, mintalah doanya, karena doanya begitu mustajab. Apa yang membuat anak muda ini begitu istimewa di mata Nabi?
Karena pada suatu seketika Wais Al-Qarni melihat emaknya sedang duduk di depan rumahnya. Lalu Wais mendatangi emaknya. "Mak, kenapa mak termenung? Apa ada permintaan mak yang belum saya tunaikan? Apa ada keinginan mak yang belum tersampaikan?" Maka kata maknya ini, "Nah, mak ingin sekali naik haji ke Mekah. Tapi kita miskin, nak. Macam mana kita akan bisa naik haji ke Mekah sementara ke sana membutuhkan biaya yang besar?" Apa jawab dari Wais Al-Qarni ini? "Mak, jangan khawatir, mak. Kita akan ke Mekah berangkat tahun ini, mak." Apa yang dilakukan oleh Wais Al-Qarni? Dia tak punya uang yang banyak. Dia cari seekor domba, lalu dia masukkan ke dalam keranjang di belakang punggungnya. Lalu setiap hari pagi dan petang dia gendong domba ini untuk naik turun bukit berbulan-bulan lamanya. Untuk apa? Latihan menggendong emaknya berangkat dari negeri Yaman sampai ke kota Mekah berjarak 1200 km. Emaknya sudah lumpuh, emaknya sudah tua, tapi emaknya ingin naik haji. Duitnya tidak ada. Wais Al-Qarni pun dalam keadaan miskin, tapi walaupun miskin dia tetap mengorbankan jiwa dan raganya agar maknya ini bahagia. Begitu bulan-bulan mendekati bulan haji, maka berangkatlah Wais Al-Qarni. Digendongnya emaknya dari negeri Yaman sampai ke kota Mekah. Begitu dalam perjalanan ia melihat punggung anaknya Wais ini berdarah-darah. Kata emaknya dari belakang, "Nah, punggungmu berdarah, nak. Punggungmu meneteskan darah." Apa jawab anaknya Wais Al-Qarni? "Ini tak sebanding dengan darah yang engkau keluarkan ketika melahirkanku. Tak sebanding dengan percikan sakitnya engkau melahirkanku, mak." Tenang, mak, kita akan sampai ke kota Mekah. Singkat kisah, sampailah di depan Ka'bah Wais Al-Qarni ini. Maknya memohon kepada Allah, bersimpuh sujud maknya di tanah di depan Ka'bah. Apa kata maknya? "Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah engkau titipkan kepadaku seorang anak yang begitu soleh. Aku ridho terhadapnya ya Allah." Yang terjadi apa? Anaknya menjadi anak yang mulia. Doanya mustajab, menembus pintu arah, terkenal di kalangan malaikat. Bahkan baginda Rasul tak pernah berjumpa dengan dia, tak pernah bertemu dengan dia, tapi namanya begitu dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita hari ini? Jangankan menggendong emak kita dari negeri kita menuju Makkah Al-Mukarramah, terkadang membelikan baju raya emak kita saja. Kita mampu belikan baju anak kita, istri kita, 5 pasang, 6 pasang. Satu pasang harganya 500.000. Untuk emak apa yang kau beli? Mukena harga 50.000. Di mana letak hati nuranimu? Di mana letak hatimu? Engkau merasa selama ini anak yang berbakti, tapi ternyata apa? Baktimu kepada kedua orang tua terkadang engkau kikir mengeluarkan duit kepada mereka. Maka kalau engkau ingin hidup layak, hidup ingin bahagia, jangan kikir-kikir, jangan hitung-hitung untuk mereka, karena hartamu adalah milik mereka. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, apakah itu yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.